Shalom, selamat beribadah teman-teman pemuda dimanapun teman-teman semua berada. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Sekarang mari kita siapkan diri kita sepenuhnya. Sama-sama kita naikkan pujian dengan hati yang penuh sukacita. Dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Shalom jemaat terkasih, selamat pagi. Senang rasanya kita kembali berkumpul di ibadah pemuda pada pagi hari ini. Tentunya ibadah kita pada pagi hari ini terasa sangat spesial. Kenapa? 1 tahun sudah berlalu tanpa ibadah pemuda, tentunya membuat kita menjadi sangat-sangat rindu untuk kembali bersekutu, kembali berkumpul, kembali beribadah, kembali menyembah dan memuji Tuhan di gereja. Dan dengan ada ibadah pada pagi hari ini, menandakan bahwa ibadah Komisi Pemuda ini akan comeback. Tentunya menjadi sangat spesial karena pada pagi hari ini bertepatan dengan ulang tahun ibadah Komisi Pemuda yang sudah berusia 21 tahun. Luar biasa bukan? Nah, tema yang diusung pada pagi hari ini adalah homecoming. Mungkin kalau kita mendengar kata homecoming, kita ingat sebuah film. Tapi kenapa kita mengusung tema homecoming? Karena dengan ibadah pada pagi hari ini kita mau kembali mengundang teman-teman untuk kembali ke rumah kita. Yaitu adalah Komisi Pemuda GKI Kebonjati. Untuk merayakan ibadah kita pada pagi hari ini, kita memulainya dengan sebuah nats pembuka yang diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Izinkan saya untuk membacakannya buat teman-teman semua. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi
marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So, gak usah pakai lama lagi, mari kita semangat, mari kita bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian, welcome home. Sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru, yang ku perlukan seorang sahabat, mengisi hampa dalam jiwaku. Rasa dingin di hati, kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Shalom semuanya, selamat berjumpa ya. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa, mengakui dosa-dosa yang telah teman-teman perbuat. Untuk mengantar kita ke dalam doa, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami datang ke hadirat-Mu, hendak meminta ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, Tuhan. Perbuatan yang disengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan, tolong pimpin kami di dalam kehidupan ini, agar kami dapat hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hari demi hari. Demikian doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian
Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Biarlah kita belajar mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ada yang atur. Itu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu. Jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus ku nyatalah, agar terang Kristus ku nyatalah. Mari saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Berkati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pemuda-pemuda Kristen, pemuda-pemuda GKI Kebonjati yang dapat ikut serta membangun gereja ini dan membangun persekutuan yang baik di antara kami yang saling membangun satu dengan yang lain. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan bagi kita. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion.
Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Sobat muda sekalian, bagaimana rasanya berada jauh dari rumah? Berpisah sekian lama waktu dengan anggota keluarga atau dengan teman sahabat dalam jangka waktu yang lama. Tentu ada rasa kangen, ada rasa rindu untuk dapat berjumpa kembali dengan mereka, bukan? Nah, perasaan seperti inilah yang ada dalam diri pemazmur dalam Mazmur 137 yang kita baca bersama tadi. Mazmur 137 menggambarkan kerinduan umat Israel yang amat sangat untuk kembali ke Yerusalem dan beribadah di bait Allah. Nyanyian di tepi sungai Babylon, yaitu di negeri asing di mana mereka di dalam pembuangan. Di tepi sungai itulah mereka menyanyi, memohon kepada Tuhan untuk dapat kembali ke Yerusalem, kembali dapat beribadah di bait Allah di kota Yerusalem. Sobat muda sekalian, mengapa mereka sangat merindukan untuk dapat kembali ke Yerusalem dan beribadah di bait Allah? Mereka sangat rindu. Mengapa? Karena bagi umat Israel, bait Allah adalah rumah bersama mereka. Rumah bersama untuk beribadah bersama. Rumah bersama untuk berkumpul dan bersekutu. Rumah bersama untuk bertumbuh bersama. Jadi bagi mereka, bait Allah itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Sekali lagi sobat muda sekalian, bait Allah di Yerusalem bagi mereka adalah rumah bersama mereka. Rumah bersama untuk beribadah bersama. Rumah bersama untuk berkumpul dan bersekutu. Rumah bersama untuk bertumbuh bersama. Sobat muda sekalian, GKI Kebonjati adalah rumah bersama kita. GKI Kebonjati adalah keluarga kita. Dan pasti kita juga sudah punya kerinduan yang kuat, yang besar untuk dapat berkumpul kembali, bertemu bersama, beribadah bersama, bersekutu bersama, dan menjadikan GKI Kebonjati yang adalah rumah bersama kita sebagai tempat kita bertumbuh bersama. Kita bagaikan umat Israel di tepian sungai Babylon yang sangat rindu untuk kembali beribadah, bersekutu, dan bertumbuh bersama. 1 tahun lebih pandemi COVID-19 membuat kita tidak dapat berkumpul dan beraktivitas bersama di rumah bersama kita GKI Kebonjati. 1 tahun lebih semua kegiatan kita dilakukan lebih banyak secara online. Apakah melalui media Zoom, apakah Google Meet, video call WA, ataupun sarana digital lainnya yang dapat menolong kita untuk bertemu, bercakap-cakap, pemahaman Alkitab, dan banyak hal lainnya. Tetapi sobat muda sekalian, mulai bulan ini kita akan memulai kembali bersekutu bersama dalam kebaktian pemuda. Walaupun baru bisa kita lakukan secara online, belum bisa secara onsite. Kita belum dapat melakukan secara langsung di gedung gereja GKI Kebonjati. Kita belum dapat melakukan di ruang pemuda seperti biasa kita lakukan karena pandemi COVID-19 ini yang masih sangat tinggi tingkat penyebarannya. Sobat muda sekalian, tema ibadah kita hari ini, Homecoming, adalah sebuah pernyataan, bahkan sebuah penegasan bahwa kita mempunyai kerinduan untuk kembali berjumpa, kembali beribadah, kembali bersekutu di rumah bersama kita, yaitu GKI Kebonjati. Nah, sobat muda sekalian, kenapa ibadah online pemuda kita lakukan mulai hari ini? Karena ada hal yang kita sampaikan, sobat muda sekalian. Yang pertama, pandemi COVID-19
yaitu tidak dapat mengalahkan dan mematahkan semangat kita untuk tetap bersekutu dan bertumbuh bersama di rumah bersama kita GKI Kebonjati. Yang kedua, kita mau katakan melalui ibadah online ini, sobat muda sekalian, bahwa pemuda GKI Kebonjati adalah pemuda yang mempunyai ketangguhan dalam iman, persekutuan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sobat muda sekalian, selain dari hal itu, dari tema ibadah kita hari ini Homecoming, juga ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat dan kita lakukan bersama-sama, yaitu sobat muda sekalian, kerinduan dan semangat untuk kembali dapat berjumpa dalam ibadah dan kegiatan pemuda lainnya itu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari kita semua, karena kita adalah satu keluarga. Yang namanya satu keluarga berarti ada rasa saling mendukung, saling menopang, saling mensupport, dan mewujudkan bersama-sama apa yang menjadi harapan dan impian kita bersama. Homecoming menjadi titik awal bagi kita untuk bersama-sama sebagai satu keluarga mewujudkan kembali, membangkitkan kembali semangat bersekutu, semangat berjumpa, semangat bertumbuh bersama kembali sebagai satu keluarga di GKI Kebonjati. Hal kedua, sobat muda sekalian, rumah bersama kita GKI Kebonjati masih menjadi tempat yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, melayani, dan bertumbuh bersama. Dengan mengatakan bahwa kita mau homecoming, maka itu mengatakan bahwa rumah bersama kita GKI Kebonjati masih tetap menjadi tempat yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, melayani, dan bertumbuh bersama. Yang ketiga, sobat muda, dengan tema homecoming ini, kita ingin juga menegaskan bahwa GKI Kebonjati membutuhkan keterlibatan kaum muda, keterlibatan sobat muda sekalian. Kaum muda adalah wajah gereja masa kini dan masa depan. Keberlangsungan gereja dimanapun, termasuk GKI Kebonjati, itu sangat bergantung pada keterlibatan, partisipasi kaum muda sekarang dan masa yang akan datang. Dan karena itulah, oleh tema kita hari ini, kita juga menyatakan kita mau terlibat, kita tetap mau menjadikan gereja kita GKI Kebonjati rumah bersama kita, rumah bersekutu, rumah bertumbuh, rumah kita melayani bersama-sama. Sobat muda sekalian, rumah bersama kita GKI Kebonjati akan kembali menjadi tempat beribadah, bersekutu, dan tempat bertumbuh bersama kita kembali jika kita semua ada di dalamnya. Jika kita berpartisipasi bersama-sama di dalam mewujudkannya. Tuhan mempercayakan rumah bersama kita ini, sobat muda sekalian, yaitu GKI Kebonjati, kepada kita untuk kita kembangkan bersama. Kita jawab kerinduan kita dan kerinduan teman-teman kita untuk bersekutu dan beribadah bersama, dengan kita ambil bagian di dalamnya untuk bersama-sama mewujudkannya. Sobat muda sekalian, ada kalimat bijak yang menarik untuk kita perhatikan dalam kaitan tema kita hari ini. Kalimat bijak ini berkata demikian, gereja itu bukanlah sesuatu yang kita akan pergi ke sana, tetapi gereja adalah keluarga di mana kita ada di dalamnya. Ya, GKI Kebonjati bukan sekedar tempat di mana kita akan pergi ke situ, tetapi GKI Kebonjati, Persekutuan Pemuda GKI Kebonjati adalah keluarga kita, adalah keluarga di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Karena itu sobat muda sekalian, mari kita nyalakan semangat bersekutu, semangat melayani, semangat untuk bersama-sama membangun kebersamaan pemuda di GKI Kebonjati. Rumah kita, persekutuan kita adalah keluarga kita. Dan karena itu mari sobat muda sekalian, kita nyalakan semangat sekali bersekutu, semangat melayani, semangat untuk bersama-sama membangun kebersamaan Kebonjati. Khususnya di lingkungan pemuda Kebonjati menjadi lingkungan yang di dalamnya sebagai rumah bersama kita. Dan kita mulai hari ini di dalam ibadah online kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
as He knows and as a nation. Sinner, will you let Him in? Room for pleasure, room for business, but for Christ who crucified. Not a place that He can enter, in the heart for which He died. Room for Jesus, King of glory, Hasn't now His word obeyed? sing the harps Door widely open, bid Him enter while you may. Have you any room for Jesus? Ask in grace He calls again. Oh, today is time accepted. Tomorrow you may call in vain. room for Jesus, King of glory, hasn't now His word obeyed. Sing the Hearts door widely open, bid Him enter while you may. bid Him enter while you may. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam doa syafaat kami hari ini, kami mau berdoa bagi teman-teman pemuda kami yang dalam proses pemulihan karena terkena COVID. Tuhan berkati dalam proses pemulihan ini, biar mereka semakin hari semakin kuat dan sehat. Kami juga berdoa bagi keluarga, setiap anggota keluarga, teman-teman kami yang terdampak COVID, terkena pandemi COVID ini, yang juga dalam proses pemulihan. Berkati anggota keluarga mereka, agar mereka juga cepat pulih dari pandemik, dari sakit COVID yang dialaminya sekarang ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda kami yang ada di berbagai tempat. Tuhan berkati kehidupan mereka, pergumulan mereka. Berkati mereka di dalam kuliah mereka, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Dan bila ya Tuhan, terus Tuhan menolong mereka dalam kehidupan ini.
Bapak Surgawi, Tuhan juga berkati pengurus pemuda GK Kebonjati yang terus berupaya melaksanakan panggilan mereka, mengkoordinir kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian pemuda GK Kebonjati. Berikan mereka terus kesatuan hati di dalam melayani, kesukacitaan dalam melayani. Berkati upaya yang sedang mereka lakukan untuk melaksanakan kebaktian pemuda walaupun baru secara online. Berkati segala persiapan-persiapan yang terus mereka lakukan untuk yang berikutnya, supaya dapat juga berjalan dengan baik dan lancar. Dan apa yang dilakukan oleh pengurus pemuda melalui ibadah secara online, persekutuan secara online, dan banyak hal lainnya dapat menjadi sarana yang baik bagi pemuda untuk dapat terus bertumbuh bersama dan tetap menjadikan GK Kebonjati sebagai rumah bersama. Rumah bersama untuk berkumpul, bertumbuh, dan beribadah bersama. Bapa di surga, berkati juga pemerintah bangsa kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati program vaksinasi agar dapat terus berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan untuk menciptakan kekebalan masyarakat di dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Berkati GK Kebonjati dalam segala kegiatan pelayanan di masa pandemi ini. Berkati majelis jemaat di dalam merancang kegiatan dalam pelayanan untuk warga jemaat, simpatisan, dan juga masyarakat. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dengan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dengan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bagi rekan-rekan pemuda, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Kini kita akan membawa persembahan yang tadi telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat yang tak berkesudahan setiap harinya. Saat ini kami datang untuk mempersembahkan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan-Mu ini agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Inilah doa persembahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangkit, bangkit bagi Yesus, kita semua pahlawan salibnya. Mari kibarkan panji sang raja, mari kibarkan panji sang raja. Bangkit, bangkit bagi Yesus, kita semua pahlawan salibnya. Mari kibarkan panji sang raja, mari kibarkan panji sang raja. Bangkit, bangkit bagi Yesus, kita semua pahlawan salibnya. Mari kibarkan panji sang raja, mari kibarkan panji sang raja. Bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan berhenti. Saatnya anak-anak muda Tuhan, kita bangkit. Mari kita sama-sama nyanyikan, hai bangkit bagi Yesus. Let's sing, 1, 2, 3. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarkan terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Teman-teman pemuda,
janganlah menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak ada jarak, tidak ada dinding, dan tidak ada pandemik, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pertemuan kita dengan Tuhan. Saatnya kita para pemuda bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Saatnya para pemuda bangkit untuk mengibarkan kebaikan Tuhan. Kita deklarasikan kemenangan, karena kita adalah anak-anak Raja. Bontiut, let's sing one more time. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenyatan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiap menerima. Bangkit bagi Yesus, kita semua pahlawan salibnya. Mari kibarkan panji sang Raja. Mari kibarkan panji sang Raja dan sing bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, kita semua pahlawan salibnya. Mari kibarkan panji sang Raja. Mari kibarkan panji sang Raja. Let's sing. Bangkit bagi Yesus, kita semua pahlawan salibnya. Mari kibarkan panji sang Raja. Mari kibarkan panji sang Raja. Bangkit. Bangkit bagi Yesus, kita semua pahlawan salibnya. Mari kibarkan panji sang Raja. Mari kibarkan panji sang Raja. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit bagi Yesus, 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 bangkit bagi Yesus. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memampukan kalian dapat menjadi pemuda-pemuda Kristen yang teguh dalam iman dan dalam pelayanan. Pemuda-pemuda Kristen yang dapat menyalakan semangat untuk bersekutu, melayani, dan peduli membangun rumah bersama kita GKI Kebonjati. Dan Allah yang penuh kasih akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kalian ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Oh, haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Halo pemuda Bonti yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat ulang tahun yang ke-21. Tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Happy birthday One to Youth. Semoga makin bertumbuh, berkembang, dan bisa jadi saluran berkat untuk jemaat semua dimanapun mereka berada. God bless you. Selamat ulang tahun yang ke-21 ya Bonti Youth. Semoga jadi komunitas yang lebih kompak lagi, bisa jadi berkat dan juga berdampak untuk sesama ya. God bless. Halo para pemudi-pemuda GKI Kebonjati, selamat ulang tahun. Selamat melanjutkan pelayanan dengan penuh kegembiraan. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun buat Komisi Pemuda GKI Kebonjati. Semoga selalu menjadi saluran-saluran berkat bagi pemuda-pemuda Indonesia. Halo, selamat ulang tahun untuk pemuda GKI Kebonjati. Semoga bisa tetap menghasilkan pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, berintegritas, dan pemuda-pemuda yang mau melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Buat Komisi Pemuda GKI Kebonjati, selamat ulang tahun ke-21. Sebagai orang muda, jadilah lokomotif bagi gereja.
Selalu gunakan tenaga dan potensi kalian untuk menggerakkan roda pelayanan dan hasilkanlah bentuk-bentuk pelayanan yang baru. Selamat ulang tahun, salam dari Semarang. Selamat ulang tahun Bonti Youth. Kiranya pelayanan Komisi Pemuda dapat jadi berkat bukan cuma untuk pemuda GKI Kebonjati tapi juga untuk pemuda GKI dimanapun. God bless. Halo, selamat ulang tahun Komisi Pemuda GKI Kebonjati yang ke-21 tahun. Tetap berkarya, tetap menjadi berkat, terutama bagi kaum muda di Kota Bandung. Tuhan memberkati. Halo Bonti Youth, happy birthday. Semoga terus jadi berkat ya, dan terus jadi inspirasi buat pemuda yang ada di GKI di Kota Bandung. Happy birthday. Selamat ulang tahun buat Bonti Youth. Semoga tetap menjadi berkat dan sarana pelayanan bagi pemuda-pemuda di GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun buat Komisi Pemuda, panjang umurnya, terus rame ya. Happy birthday Bonti Youth. Tetap menjadi berkat bagi kaum muda. Tuhan memberkati. Happy birthday Bonti Youth. Semoga pelayanannya semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Buat Bonti Youth, happy birthday. Terus semangat. Ya. Selamat ulang tahun pemuda GKI Kebonjati, semakin diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bonti Youth, semoga semakin bertumbuh dan memberi dampak bagi sekitar. Selamat ulang tahun Bonti Youth, terus bertumbuh dalam Tuhan. Semoga Bonti Youth bisa selalu menjadi berkat untuk sesama. Happy birthday Bonti Youth, makin melejit. Happy birthday Bonti Youth. Semoga semakin ceria, tetap semangat melayani meskipun semua kegiatannya masih dilakukan secara online. Semoga terus menjadi berkat dan semakin memuliakan nama Tuhan di usianya yang ke-21 ini. God bless. Dear Bonti Youth, akhirnya kita ketemu lagi di ibadah pemuda. Walaupun masih dari rumah masing-masing, bukan berarti persekutuan kita berhenti di situ. Karena Bonti Youth adalah persekutuan antara aku, kamu, dan kita semua. Saat ini kita sedang sama-sama berjuang. Ada yang berjuang melawan COVID, ada yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga yang berjuang menjaga dan merawat keluarganya di rumah. Tapi yang pasti, kita nggak menjalani ini sendirian kok. Kita punya Tuhan yang selalu ada, dan kita juga punya komunitas yang membangun satu sama lain. Kita masih bisa ketemu virtual lewat kebersamaan, persekutuan, komsel, dan ibadah online. Tahan dulu ya kangennya, sampai nanti kita bisa ibadah bareng lagi di gereja. Untuk sekarang, kita dari rumah masing-masing dulu. Kita jaga satu sama lain, kita kuatin satu sama lain, dan kita berdoa buat satu sama lain. Dengan begitu, harapannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi. Karena seperti dalam Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Bertahan ya. Kita sampai sejauh ini bukan hanya untuk sampai sejauh ini. Semangat!